Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Amusa, saya guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250217. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua masih semangat ya. Semua sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Adik-adik semua sehat. Kita masih berkumpul di tempat ini ya untuk belajar seperti biasanya. Oke? Selanjutnya kita memulai pembelajaran. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu ibu untuk memimpin doanya? Oke, silakan. Bisa di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk adik Tia. Silakan. Baik, setelah itu boleh ibu minta adik-adik berdiri untuk menyiapkan diri sedikit. Dari laki-laki baca apa ya? Silakan dari yang baru masuk bajunya adalah silakan dimasukkan terlebih dahulu. Oke, silakan dulu. Baik, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran ya. Abdurrahman Noho, Hadir. Saskia Nur Hasana, Hadir. Daisy Mokodompit, Hadir. Fatmawati Isa. Oke, tidak hadir ya. Amelia Kanani, Hadir. Rahmawati Yunus, Hadir. Salma Kai, Hadir. Fitriawati Hasan, Aditya Yasilu, Hadir. Haris, Hadir. Anggun. Hadir. Oke, baik. Ada satu orang yang tidak hadir ya. Fatmawati Isa. Fatmawati Isa, kenapa? Kenapa dia tidak hadir? Oke, selanjutnya ya kan sudah ibu mengecek kehadiran, adik-adik berdiri untuk melihat semangat adik-adik semua. Ibu pimpin dari sini ya. Kita ice breaking. Ya, ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk semangat happy.
siang, semangat siang, harus happy, unjuk gigi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah ini, ya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, dalam beberapa kelompok menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Ada yang tahu hari ini mata pelajaran apa? Ya, PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke. Ada yang tahu jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? 25. Terus nama-nama nabi apa saja? Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Idris, dan Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Oke, dan ada 20 nabi lainnya. Karena tadi kan disebut hanya 5 nabi. Oke? Oke. Selanjutnya, adik tahu apa sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh nabi dan rasul? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke, sesuai materi yang sebelumnya, ya. Materi yang sebelumnya kita membahas meyakini nabi dan rasul, ya. Materi sebelumnya meyakini nabi dan rasul. Terus ada yang Ibu tanyakan tadi, apa saja sifat-sifat wajib yang dimiliki nabi dan rasul. Nah, maka pada pertemuan kali ini, ya, saya akan membahas materi yang sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu apa tadi? Meyakini nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam topik ini kita akan membahas penerapan keteladanan terhadap nabi, ya. Dalam kehidupan di era generasi apa? Digital, ya. Bisa dilihat dengan jelas? Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan makna iman kepada nabi dan rasul Allah dengan benar. Dan yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar, ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka setelah pembelajaran hari ini, saya harap adik-adik dapat menerapkan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan di era yang serba digital ini. Ya, semua punya handphone kan? Ya. Untuk mempersingkat waktu, ya, mari kita perhatikan bersama materinya melalui video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan di sini. Baik, tugas kalian, ya, menyimak, memperhatikan video pembelajaran ini. Nanti setelah video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut, penjelasan tambahan apa yang akan kalian kerjakan setelah video pembelajaran ini. Paham? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Nur Afni Musa. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang meyakini nabi dan rasul. Ayo, siapa nih yang udah gak sabar kita belajar bersama tentang meyakini nabi dan rasul Allah. Kita mulai aja yuk. Disimak videonya ya. Berikut materi nabi dan rasul, utusan Allah pembawa rahmat.
Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul orang yang menerima jumlah Nabi ada 124.000 menurut hadis, sedangkan jumlah Rasul ada 313 menurut hadis. Ada banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT, tetapi hanya 25 yang wajib kita ketahui. Berikut kisah singkat beberapa Rasul ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sabar menghadapi kaum yang ingkar. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, tabah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, gigih berdakwah kepada Fir'aun. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, sabar menghadapi fitnah kaumnya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW, sabar dan tabah dalam menyebarkan Islam. Mukjizat, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Contoh, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah para nabi dan rasul. Berikut tujuan mulia diutusnya nabi dan rasul: menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing umat manusia ke jalan yang benar, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjadi teladan bagi umat manusia. Nabi dan rasul diutus untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Ketiga, meneladani akhlak mulia para Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul, ya. Oke, untuk itu saya akan menambahkan penjelasan tadi dengan garis-garis besar melalui infografis, ya. Infografis yang Ibu kasih sama kalian yaitu materi tambahan meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi Nah, itulah materi tambahan tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Adik Daisy Mokodompit. Ya, silakan. Nabi yang bergelar ulul azmi itu siapa sih? Oh, ada 5, ya, ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Terus yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW, ya. Oke, sekarang Ibu akan bagi
berelif timbul. Cakep. Sungguh indah setiap pahatan. Cakep. Mengapa Allah mengutus Rasul? Cakep. Sebab Rasul sebagai panutan kita. Tepuk tangan. Oke, baik. Satu kali lagi. Mau lagi pantunnya? Perhatikan. Gajah Sumatera nyaris punah. Cakep. Karena itu jangan ditangkap. Cakep. Sidik amanat tablik fatona. Cakep. Jadi pedoman dalam bersikap. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik. Baiklah, sekarang kalian perhatikan ada sebuah pantun, ya, ada sebuah pantun di situ ya, tertera di LKPD. Nah, tugas kalian untuk diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya, apa makna generasi digital menurut kalian, ya, dan tuliskan di halaman belakang. Ada halaman belakang. Pertanyaan juga ada di situ. Apa makna generasi digital menurut kalian dan bagaimana penerapan konsep teladan terhadap Nabi dan Rasul pada era digitalisasi, ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
sekalian ya. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kita semua, untuk kelompok semua. Ya, baiklah adik-adik, kita sampai pada akhir dari pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saya akan merangkum kembali materi yang kita pelajari hari ini. Mawati, ada adik Rahmawati untuk membacakan kesimpulan yang ada di sini. Ayo, berdiri, silakan. Kesimpulan, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan dan ajaran kepada umat manusia. 2. Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib. 3. Nabi dan Rasul memiliki tugas. 4. Nabi dan Rasul adalah contoh yang baik. Nabi dan Rasul dapat dijadikan contoh. Potensi keyakinan yang kokoh. 2. Meneladani para Nabi dan Rasul. 3. Generasi digital yang berkarakter. Oke, baik. Selanjutnya ya, Ibu, kan ada pertanyaan sebelumnya, apa sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan para Rasul? Ada yang sudah bisa jawab? Sifat-sifat wajib yang dimiliki ya Nabi dan Rasul Allah. Wajib Sidik, amanah, tabligh, dan khatamah. Sidik, amanah, tabligh, dan khatamah. Ya, itulah sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Untuk perwakilan semua ya, adik ada beberapa nabi ya, dan nama-nama yang memiliki gelar mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Lengkapi jawabannya dulu. Mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul, tugas-tugas Nabi dan Rasul, kekuatan untuk mencontoh Nabi dan Rasul dalam hal seperti penggunaan handphone ya, internet, media sosial ya, karena kita sama dengan media sosial. Bagaimana kita untuk dapat menguasai ilmu sesuai dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul dan mencontohi segala perbuatannya. Akan menampilkan slide berikut tentang emoticon. Nah, emoticon ini menggambarkan perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kalian pilih di tempat untuk menjadi emoticon ini? Ya, paling pertama, mendapat sampel 2. Terima kasih dan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doanya? Oke, silakan. Bisa di depan. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk Aditya, silakan kembali ke tempat dulu. Maka berakhirlah materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian
perhatian adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.